Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika dari Prodi Sistem Informasi. Boleh mau perkenalkan? Oke, jadi nama doang nih yang dikenalin. Ya, Iya. boleh mau sebutkan fakultas nama? Iya. Oke, hai. Jadi, saya kenalin, saya Fitranya Saltinapu, bisa disapa Febi. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial. Sekarang lagi kita studi di semester 5. Kak, saya mau nanya-nanya tentang di Proxima ya, Kak. Iya. Keep Kawin Game dan beberapa pertanyaan personal. Menurut kakak, seberapa penting sih organisasi itu, Kak? Oke, kalau mau nanya mengenai pentingnya ini, kamu mau pakai skala dari 1 sampai 5 apa persentasenya? Presentasinya. Kalau dari saya pribadi saya pribadi itu 100% sangat penting. Karena kenapa? Karena hal yang kita dapat pelajari dalam organisasi itu kita tidak dapat di dalam kelas. Jadi misalnya gini, kalau di dalam kelas kita hanya dibelajarkan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan jurusannya kita saja. Namun di dalam organisasi itu kita diajarkan mengenai bagaimana caranya bekerja sama dengan baik, bagaimana berkoordinasi antara satu divisi dengan divisi lain, dan juga selain dari situ kita juga belajar mengenai bagaimana memanajemen waktunya kita, bagaimana kita harus membagi waktu antara organisasi dengan studinya kita. Terus pertanyaan yang kedua, apa sih alasannya kakak masuk organisasi di Proxima Keep Kawin ini? Oke, kalau dari saya pribadi alasannya saya itu yang pertama adalah relasi. Karena kenapa? UKM Persimakip ini sendiri itu merupakan organisasi yang berskala universitas, yang dimana kita menaungi 11 fakultas, dimana kita juga bertanggung jawab untuk pengurusan hal-hal yang mengenai KIP kuliah ini seperti itu. Kesan pertama kakak saat melihat organisasi Proxima ini bagaimana sih, Kak? Kesan. Bisa orang ada kesan tersendiri tuh. Oke, jujur dari saya pribadi, kesan yang saya temukan pertama kali saya masuk di organisasi ini itu adalah dari caranya kita kekeluargaannya kita. Ya, itu yang saya dapatkan dari sini. Karena kenapa? Mungkin kalau di beberapa organisasi yang pernah saya geluti, itu bahasanya kita ya bekerja sesuai tupoksinya saja. Namun di sini satu hal yang saya dapatkan adalah kekeluargaannya kita. Karena di sini walaupun kita misalnya nih, kita udah dibagi-bagikan tugas, nah kalau misalnya satunya udah kelar dan satunya belum, itu kita langsung saling membantu begitu. Jadi kita tanpa bekerja harus dibatasi dengan tupoksi itu. Jadi bahu membahu ya, Kak? Iya, seperti itu. Jadi kita memiliki budaya yang dimana kita bukan hanya bekerja mengenai suatu tupoksi saja, tapi kita saling membantu seperti itu. Kan biasa suatu organisasi ini punya tujuan awal. Tujuan awal terbentuknya Proxima ini apa sih? Oke. Jadi kalau untuk tujuan awal kenapa terbangunnya organisasi ini itu karena sebenarnya begini. Kalau di dalam peraturan yang ada di dalam universitas, di dalam SK Rektor itu sudah diatur mengenai pengaturan mahasiswa itu sendiri, mahasiswa penerima KIP. Nah, sedangkan WR3 itu nggak mungkin kan kayak dia harus mengatur keseluruhan. Dia harus butuh bahasanya orang-orang yang membantu kepengurusan yang dapat mengurusi mahasiswa penerima KIP kuliah ini. Karena kan sebagaimana kita ketahui menurut data yang sekarang baru angkatan 25 kemarin saja itu sudah hampir sekitar 2100 ya kalau seingat saya. Jadi kita hadir untuk membantu terjalankannya kebijakan-kebijakan yang ada di dalam SK Rektor tersebut. Terus visi misi dari organisasi ini? Oke, berbicara mengenai visi misi. Sebenarnya kalau visinya kita itu adalah kita berusaha untuk mewujudkan bentar ya. Kalau untuk visinya kita sendiri itu kita berusaha untuk mewujudkan mahasiswa penerima KIP yang berkualitas, yang dimana dengan bantuan dari pemerintah ini kita dapat menghasilkan prestasi-prestasi yang gemilang seperti itu. Jadi itu gunanya buku kontrol ya? Iya, itu menjadi salah satu hal. Jadi kita dapat menilai
sejauh mana keaktifan dari mahasiswa penerima KIP ini. Jadi bahasanya kalian bukan hanya sekedar menerima tanpa memberikan feedback seperti itu. Jadi kita salah satunya itu adalah di buku kontrol. Terus pertanyaan selanjutnya, ke depannya apa tujuan kakak untuk perkembangan koordinatif UNG? Oke, kalau dari saya pribadi ya, karena begini, kita juga selain dari berkecimpung ataupun mengurus mengenai mahasiswa penerima KIP di UNG, jadi sebenarnya untuk Persima ini sendiri itu punya organisasi yang ada di beberapa kampus, seperti kayak misalnya ada Persima KIP yang UNSU ya kalau nggak salah, Universitas Sumatera Utara. Jadi kita juga sering bekerja sama mereka. Nah, kalau yang saya lihat perkembangannya mereka itu mereka lebih maju dibandingkan Persima KIP yang ada di UNG. Jadi kalau untuk saya pribadi, saya pengen organisasi ini itu dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh mahasiswa penerima KIP itu sendiri. Jadi kita mungkin karena saya sering mendengar bahwa mahasiswa penerima KIP itu ya mungkin saya izin speech di sini dia menerima beasiswa karena miskin. Enggak, kita nggak boleh harus sampai situ. Saya berdedikasi bahwa kita bukan hanya karena kita miskin kita dapat ini beasiswa, enggak, tapi saya pengen mahasiswa KIP ini juga dapat menggunakan uang tersebut untuk mengembangkan potensinya sehingga menghasilkan prestasi-prestasi yang dapat mengharumkan nama universitas seperti itu. Terus saya pribadi mau tanya kepada kakak, Ya. setiap organisasi kita personal pasti melewati rintangan-rintangan. Rintangan yang paling berat menurut kakak itu apa? Kalau saya pribadi, karena saya juga selaku ketua, yang paling berat ketika saya menghadapi dalam satu organisasi itu adalah ketepatan waktu. Mungkin ini juga menjadi salah satu budaya yang ada di masyarakat Indonesia tentu saja, yang dimana ya ketika kita kurangnya ketepatan waktu seperti itu. Jadi kalau misalnya nih kayak kita buat satu undangan rapat, itu biasanya kalau saya masukkan undangannya jam 4, nanti datangnya habis maghrib, nanti datangnya jam 5. Itu menjadi salah satu tantangan yang menurut saya paling terbesar yang harus saya hadapi. Jadi yang paling berat itu Iya. waktu ya kak? Begitu. Karena kan mungkin ya karena kita juga sebagai mahasiswa pada umumnya pasti punya beberapa kesibukan di luar dari organisasi. Jadi saya terkadang juga masih bisa memaklumi hal-hal tersebut. Namun ya memang karena menurut saya waktu itu adalah hal yang paling penting untuk kita jalankan begitu. Karena bagaimana kita dapat menghargai orang sedangkan waktu saja kita tidak dapat menghargai. Terus kalau biasa jadwalnya tabrakan, kakak pilih yang mana? Oke, jadi Jinslet kemarin waktu penerimaan buku tabungannya kalian itu kan sekitar 4 hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Caranya saya adalah tetap membagi waktu, saya tidak mengutamakan yang ini atau yang sana, enggak. Jadi saya lihat dulu di mana waktu luangnya saya. Jadi karena memang kemarin tuh kebetulan kegiatannya kita seharian kan di sana dari pagi sampai sore. Nah itu dia dalam skala waktu dari pagi sampai sore saya lihat dulu mata kuliahnya saya jam berapa. Nanti kalau misalnya gini, saya di sana udah dari jam 7, terus tiba-tiba di jam 10 saya ada mata kuliah, ya saya balik dulu ke jurusan buat menghadiri kelas. Nanti setelah dari situ baru saya datang lagi. Jadi saya tidak, untuk sejauh ini saya selalu menyeimbangkan antara studinya saya dengan organisasi. Jadi dilihat dulu mana yang harus diprioritaskan. Iya, seperti itu. Mungkin kalau misalnya itu kan antara studi dengan organisasi ya. Kemarin juga saya sempat berpengalaman mengenai bertabrakan rapat dari organisasi satu ke organisasi yang lain. Nah, caranya saya adalah saya melihat dulu di dalam organisasi ini apakah perannya saya sangat-sangat dibutuhkan atau tidak. Begitu juga yang di sebelah. Jadi saya lihat dari skala itu dulu. Kalau misalnya saya di sini tidak dapat digantikan harus saya, maka saya akan menghadiri terlebih dahulu. Saya akan menyampingkan yang lain. Tapi kalau misalnya pun dua-duanya membutuhkan dirinya saya lihat lagi kira-kira ada tidak di dalam organisasi ini yang dapat saya delegasikan untuk dapat memberikan tanggung jawabnya saya seperti itu. Jadi saya untuk menyeimbangkannya adalah saya melihat perannya saya seberapa penting saya di dalam kegiatan tersebut atau dalam rapat tersebut. Terima kasih kak. Iya, terima kasih kembali. Sekian video dari saya. Saya Putri Aulia, mohon pamit, dan saya Feby. Kami berdua mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.